nafsi aghmadahu wa qassarahu wa raddahu. Jadi penglihatan nafsu itu aghmadahu, menjadi dia memejamkan matanya. Nafsunya melihatnya dengan memejamkan mata. Wa qassarahu, dan memendekkan jangkauannya. Wa raddahu, dan mengembalikannya. Hatta la yakuna nadruha sababan lihalakiha, sehingga penglihatannya itu tidak menjadi kerusakan. Illa antasira tabiatan lil qalbi wasiri, kecuali berdasarkan ikutan kepada hati dan sir. Artinya nafsunya sendiri terkendali, tidak melihat semua apa yang ada dilihat, dan melihatnya juga tidak terlalu jauh, angan-angannya ya tidak terlalu melambung melayang-layang kemana-mana, ya, simplicity, sederhana, ya, mikirin makan ya cukup hari ini, nggak usah sampai hari esok, apalagi sampai 7 turunan, ya, dan tidak melihat apapun yang terlihat dan berkeinginan untuk memilikinya. Semuanya itu hatinya itu hanya menuruti apa yang dikatakan oleh hati dan sirnya saja. Itu kondisinya. Min jumlati atba'ihimna, dari semua ikutan-ikutannya hati dan sir tadi. Wala takhruju lahuma an ra'yin, dari pendapat, tidak mengeluarkan pendapat apapun, pandangan apapun. Wa tatahidu ma'ahuma, dan menyatu bersama qalbun dan sirrun. Illa antasira tabiatan lil qalbi wasir min jumlati atbaiha. La takhruju lahuma ra'in wa tatahidu ma'ahuma, fala yakunu bainaha wa bainahuma fardun ta'muru bima ya'murani, sehingga tidak ada lagi antara nafsu dia dengan qalbun dan sirrun, sudah tidak lagi satu keharusan yang memerintahkannya. Buatan amma yanhayani, dan juga tidak memerintahkan apa yang diperintahkan oleh qalbun dan sirrun. Wa takhtaru ma yakhtaranihi, dan juga nafasnya, jiwanya selalu memilih apa yang menjadi pilihan qalbun dan sirrun. Fahina idin, ketika itulah tasiru nafsan mutmainnah, maka nafsunya itu baru menjadi nafsul mutmainnah ketika sudah ada keserasian, keharmonisan antara nafsu dengan qalbun dan sirrun. Itu yang menjadi persoalan. Kita masih sering bersengketa, masih sering bertempur, ya, peperangan yang tidak berkesudahan antara nafsu kita dengan hati kita dan sir kita. Dan kita lebih banyak memihak kepada nafsu kita yang sendiri. Kalau sudah kita tunduk kepada hati dan sir, maka nafsu itu menjadi nafsul mutmainnah. Fayatawafaquna, sehingga selalu berserasi ala talabin wahidin, atas satu tuntutan, wa maksudin wahidin, dan satu maksud. Idza balagat an-nafas ila hadzal hal, kalau nafsu kita sudah mencapai tingkatan seperti ini, istahaqqat at-taksir, baru
berhak baru bisa diabaikan, baru bisa kita lepaskan. Sementara ini kita masih belum menyatu dengan qalbun dan sirun, ya kita harus benar-benar mengendalikan nafsu kita dalam bentuk perjuangan yang sangat melelahkan sekali. Dan kita tidak boleh lengah min ghairi mujahadatihima, enggak usah, kalau sudah menyatu ya sudah, kita nyaman. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu uraian Al-Quran tentang nafsul mutmainnah. Kita sudah merasa damai, sudah tidak perlu dipentungin lagi nafsunya, karena dia sudah sejalan, sudah searus dengan qalb dan sir kita ini. Wala tunadhiru al-haqqa azza wa jalla, dan nafsu kita sudah tidak lagi melakukan pembangkangan, sudah tidak pernah lagi membantah, sudah tidak lagi menyangkal apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ma yaf'alu fika, tentang apapun yang Allah lakukan terhadap dirimu. Sudah tidak ada lagi penyangkalan-penyangkalan. Kalau Allah menetapkan engkau sakit, ya sudah, nafsumu tidak menyangkal. Kenapa aku harus sakit? Ketika Allah menetapkan gagal panen, ya sudah, siap gagal panen. Tidak menyangkal kenapa harus gagal, mengapa harus gagal, siapa yang salah. Itulah. Ya sudah. Wa fi al-khalqi, dan juga apapun yang Allah lakukan terhadap makhluk. Ama sami'ta qaulahu qaulallah azza wa jalla, apakah engkau tidak pernah mendengar firman Tuhan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini surat Al-Anbiya ayat 23 ya. Yang ayat 22-nya itu Bismillahirrahmanirrahim, law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun la yusalu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yusalu amma yaf'alu, ini ayat ke-23. Yang sebelumnya adalah law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata, andaikan di langit dan di bumi ini ada banyak Tuhan, lebih dari satu Tuhan, la fasadata, maka langit dan bumi pasti akan hancur. Jadi Tuhan harus satu. Law kana fihi ma'alihatun, kalau di langit dan di bumi banyak Tuhan, illallah, selain Allah, la fasadata, maka dipastikan langit dan bumi akan binasa, akan musnah semuanya itu. Fa subhanallahi amma rabbil arsy amma yasifun, maha suci Allah ya apa yang mereka persangkakan tadi itu. La yusalu amma yafalu, apapun yang dilakukan oleh Allah tidak boleh dipertanyakan. Wahum, tetapi mereka manusia yus'aluna, harus bisa mempertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Jadi artinya tidak boleh ada Tuhan lebih dari satu selain Allah, karena hanya Allah lah yang menentukan segala-galanya, dan segala keputusannya tidak bisa digugat oleh siapapun. Pokoknya titik. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Dah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.